Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah berkumpul lagi di pembahasan rutin kita, yaitu tentang kitab hadis, Mukhtarul Hadis. Salam dan salam selalu terima curah kepada junjungan kita baginda alam Sayyidina Muhammad SAW beserta pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, dan kita termasuk di dalamnya hingga akhir zaman. Sebelum pengajian dimulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, yaitu Syekh Ahmad Hashim Ibik. Mudah-mudahan ilmu yang sudah beliau dedikasikan kepada umat bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai hingga hari akhir. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diulang dulu hadis yang kemarin ya, hadis yang di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhsha, takutlah, ma apa-apa, khosyitu yang aku takut, ala umati, atas umatku. Kibrul batni, yaitu besarnya perut atau tukang makan. Pemuda wamatun naumi, dan orang yang hobinya tidur terus-terusan tidurnya berlebihan. Wal kasalu, dan pemalas, bukan malas, pemalas. Wa dhaful yakin, dan lemahnya keyakinan. Yang maksud dhaful yakin itu kemarin kakak udah bahas baru sedikit ya. Di sini dimaksudkan adalah kita kalau doa itu kayak orang baca mantra gitu. Lafalnya banyak, tapi nggak ada yang kita yakini satupun. Jadi harus kita kurangi hal-hal yang seperti itu biar doa itu yakin, bagaimana ngerti artinya. Makanya kita jangan sembarangan mengaminkan kalau doanya itu kurang familiar di kalangan umat. Misalnya kayak kalau doa Allahumma gfir, kan umum ya di sholat Jumat, ya kita amin tanpa kita tahu artinya pun nggak apa-apa. Yang penting sudah biasa didengarkan oleh khotib-khotib atau para ulama. Tapi doa-doa yang sifatnya khusus terus kita nggak tahu artinya, kita jangan mudah mengaminkan. Khawatir doanya itu tidak berhubungan dengan kita sebetulnya. Kayak misalnya orang yang lagi banyak usahanya, kemudian lagi pengen mencegah dia dari hal-hal yang sifatnya berbau kemubaziran, kemudian kita berdoa yang kitanya itu sebagai seorang pengangguran. Kalau kata orang pengangguran kan nggak ada istilah mubazir, ya kan? Nggak ada istilah mubazir, orang pengangguran orang semuanya butuh gitu. Tapi untuk orang-orang yang sudah memiliki kerjaan yang tetap atau yang sudah berlebih, maka yang sifatnya sia-sia menjadi hal yang mubazir gitu. Malam. Ya langsung dulu. Mana temannya? Ya, Temennya mana? jalan Kak. Jalan. Di jalan. Oh, di jalan. Baru ngulang dulu, Cep. Ya, Kak. Jadi dhaful yakin itu mencegahnya adalah dengan cara mengerti bacanya. Maka kalau sholat itu harus tahu artinya, ya. Minimalnya sholat itu tidak seperti orang yang hanya mengikuti gerakan. Contohnya misalnya yang wajib dalam sholat ya, kayak niat. Niat itu kita harus yakin bahwa niat dalam hati, kemudian takbiratul ihram minimal tahu artinya. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Habis itu Al-Fatihah. Al-Fatihah seluruhnya tahu gitu. Jangan sampai nggak tahu. Kenapa? Ya intinya sholat adanya di Al-Fatihah. Sisanya kan mengikuti gerakan-gerakan gitu. Untuk merangsang sholat itu biar mantep, tahu artinya. Walaupun dengan tahu artinya tidak identik dengan khusyuk ya, tapi setidaknya itu dulu gitu yang kita dapatkan. Andai kata kita sholatnya dari tahun ke tahun tidak berubah, maka ya kekhusyuan itu sulit akan kita dapatkan gitu. Maka para ulama tuh mengatakan ada beberapa cara untuk menambah kekhusyuan sholat. Pertama, mengerti bacanya. Yang kedua, terus-menerus membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran. Nanti sholat kita mulai diperbaiki sedikit. Ini baru sholatnya ya. Nanti yang ketiga ada memperbaiki sholat itu dengan di luar sholat. Nah ini yang banyak dilakukan oleh biasanya orang-orang yang sedang mengamalkan sunnah. Jadi orang tuh misalnya mengucapkan dalam sholat kan Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Diambil itibarnya adalah menyebarkan salam. Terus salam ya kemana salam gitu.
Nah itu bisa meningkatkan kualitas sholat. Atau misalnya dalam sholat itu tangan kita begini kan, Allahu Akbar bagi yang begini, bagi yang tidak ya tidak, di kebelakangan. Artinya ini adalah akhirat, ini adalah dunia. Dunia kita kebelakangkan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari orang kerja penting, tetapi halal, mencari halal itu yang lebih penting. Gitu. Proyek banyak, tapi proyek yang halal kan penting. Dan proyek yang halal itu sebenarnya banyak. Yang tidak banyak itu sebenarnya barang haram. Barang haram itu tidak banyak. Tetapi karena pikiran kita sempit, seolah-olah barang haram itu banyak. Contohnya begini, saya kalau nggak jadi ASN, saya kerjanya nggak bagus. Ternyata begitu daftar ASN ada oknum gitu, harus membayar sekian. Lalu kita mengatakan kalau tidak bayar saya nggak jadi. Nah itu udah pikiran kita udah sempit dengan barang haram. Padahal orang kaya dengan cara di luar jadi ASN kan banyak. Bill Gates aja bukan ASN, Steve Jobs bukan ASN, Joe Biden bukan ASN, ya kan? Artinya kita harus membuka cakrawala kita. Mendapatkan kekayaan itu adalah perkara mudah. Bagaimana cara mencarinya saja. Mencari status sosial itu mudah. Yang penting bagaimana cara mendapatkan diri kita aja. Yang susah itu mendapatkan halal dan berkah gitu loh. Nah makanya yang harus kita kejar itu. Walaupun kita jadi orang-orang kaya, tapi kalau kita serampangan nggak mau usaha yang halal dan berkah, ya tetap tidak berkah. Tapi walaupun kita sebagai seorang, misalnya katakanlah orang yang pekerjaannya dianggap rendah oleh orang lain, siapa? Tukang sampah. Kata orang rendah. Padahal kalau diniati dengan ibadah, kalau nggak ada tukang sampah, busuk kota kita. Betul nggak? Iya kan? Kalau nggak ada tukang sampah, kota kita ini busuk. Nggak usah kita berperilaku jorok, kita berperilaku bersih aja. Tapi tempat sampah itu isinya nggak diangkut-angkut. Kayak apa rupanya kota kita? Itu artinya apa? Semua pekerjaan itu penting. Semua pekerjaan itu penting. Jadi jangan sampai kita merendahkan, jangan kerjaan ini karena kerjaan ini rendah secara status, jangan. Yang penting di mana kehalalan dan keberkahan bisa didapat, itu yang kita cari. Makanya kan kakak suka bilang ke Ucup, Cup, kalau mau ngelamar anak gadis tuh yang kamu sampaikan bukan angka nominal gajimu. Tanya sama yang sudah sukses. Iya kan? Tapi yang disampaikan adalah berpenghasilannya kan gitu. Dan halalnya gitu. Jangan penghasilannya ada banyak. Apa? Bandar narkoba? Ya jangan gitu. Itu urusan haram. Nah, Kak, nanti peluang jodohnya kecil karena kita menyempitkan pikiran kita, seolah-olah orang cantik itu ditempatkan di artis. Bener nggak? Artis itu kan cuma beberapa orang saja yang bisa dihitung, tapi orang-orang cantik di luar sana yang nggak kita tahu lebih banyak. Saya cantik tinggal kapling. Iya. Kalau ini orang-orang ini nggak cantik, nggak mungkin laki tertarik, kan begitu logikanya. Bener nggak? Nggak ada satu orang pun yang memperebutkan satu artis dengan banyak ribuan orang, nggak ada. Ya namanya perempuan tuh sama. Begitu juga laki-laki sama. Jadi jangan kita berpikir, oh kalau artis berarti kaya, cantik. Salah. Justru orang yang harus dicari itu orang yang bisa mau menerima kekurangan kita, kan gitu problemnya ya. Ada nggak yang begitu? Bukan mau diajak susah, salah ya. Kalau nyari jodoh jangan nyari istri yang mau diajak susah, nggak ada, sampai matang pun nggak ada. Tapi yang mau menerima kekurangan kita gitu loh. Kenapa mencari yang mau menerima kekurangan kita? Karena kita pun siap menerima kekurangan beliau gitu loh. Paham ya? Gitu. Nah itu untuk meningkatkan keyakinan. Nah sekarang hadis yang barunya. Bismillahirrahmanirrahim. Adima ya. Adima apa Adama? Adama. Di kertas kamu apa? Adama. Di kertasnya Ageng apa? Adama atau Adima? Adama sama ya. Adama aftaradallahu alaika takun min abdinas. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Adama, penuhilah. Iftarodo, sesuatu yang telah difardukan. Fardu dalam bahasa kita wajib ya. Walaupun di bab fikih wajib dengan fardu itu berbeda. Nah kalau mengikut dari kitab Shorof, iftarodo itu mengikuti wazan ifta'ala. Berarti fi'il madinya yang merupakan akar kalimatnya itu adalah farodo gitu. Ikut wazan ifta'ala. Jadi kalau di tasrif ifta'ala yaftailu, iftarodo yaftaridu gitu. Nah itu agak keluar dari pembahasan kita ya. Tapi biar tahu aja bahwa
ini kalimat adalah yang kaitannya dengan kalimat sorof. Siapa Allahu Allah alaika atas kalian. Kamu ya, kamu itu maksud kalian. Takun maka akan menjadi min abdinnas dari bukan min a'badinnas dari orang yang lebih menghamba manusia. Min a'badinnas dari orang yang lebih menghamba kepada dari manusia. Jadi kalau kamu memenuhi kewajibanmu kepada Allah, maka manusia-manusia itu akan menjadi rendah di hadapanmu sebagai bentuk penghormatan gitu ya. Contohnya kayak iblis. Iblis itu adalah secara predikat dia itu adalah makhluk yang pertama kali juga dulu diciptakan di bumi, kemudian makhluk yang diidentikan dengan kesolehan, tetapi karena satu persoalan Allah ingin membuktikan kesalehan iblis, ternyata iblis gagal. Iblis gagal membuktikan kesalehannya, yaitu dengan cara apa? Ketika kompetisi nama-nama benda di surga dia kalah, gitu. Kemudian dia disuruh mengakui kekalahan, dia nggak mau. Yang harusnya dia menghamba kepada, ada maksudnya menghormat gitu. Menghamba itu menghormat. Kalau kita taat pada Allah, maka orang-orang pun akan terbawa aura ketaatan kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melawan Allah, maka orang-orang akan terbawa aura melawannya kita pada Allah atau maksiat. Contoh begini, misalnya kita biasa nggak sholat, pasti teman yang akan kita cari itu orang yang nggak sholat. Itu pasti itu. Tapi kalau kita biasa sholat, orang-orang yang kita cari atau orang-orang yang akan datang kepada kita orang yang sholat. Karena dia juga akan mencari, sesama mencari. Sebagaimana takdir Allah ya, merpati itu kumpulnya dengan merpati gitu. Ayam ya dengan ayam. Itu udah hukum alam ya, hukum alam. Wajtanib dan jauhilah. Ma apa-apa harroma yang telah diharamkan. Siapa Allahu Allah alaika kepada kamu. Takun maka akan menjadi, kamu akan menjadi aura'an nasi, orang yang paling berhati-hati di kalangan manusia. Jadi kalau dalam konsep pengharaman itu, Allah tidak serta-merta melarang kita meminum minuman keras, bukan karena minuman keras itu sebetulnya mengandung alkohol, bukan. Tetapi Allah ingin mendudukan kita kepada posisi yang mulia, bahwa kita itu sebagai manusia yang sebaik-baiknya bentuk tidak pantas meminum minuman kotor. Yaitu apa? Homer atau miras ya. Karena itu minuman kotor, kita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, kita nggak pantas begitu. Paham ya? Yang kemarin kakak ceritakan. Seorang pejabat ketika dia kepengen ketoprak lalu duduk makan di pinggir jalan, itu namanya bukan merakyat, itu namanya mempermalukan. Yang bagus adalah tukang ketopraknya dipanggil, dibawa ke rumah atau dibawa ke kantornya. Bukan berarti nanti pejabat nongkrong di pinggir jalan gitu makan, itu bukan merakyat, itu bukan merakyat, malah mempermalukan. Begitu juga Allah itu melarang kita meminum minuman keras, berzina, kemudian bermaksiat yang lainnya, itu serta-merta ingin mendudukan kita di tempat yang tinggi. Karena kita nggak pantas untuk melakukan hal itu. Kenapa nggak pantas? Tidak ada yang berguna di dalam tubuh kita. Kalau kita mati jadi bangkai kita nggak ada yang mau ngambil, ya kan? Harus buru-buru dimakamin. Tapi kalau yang mati ayam, dagingnya bisa dimanfaatkan. Kalau yang mati sapi, sapinya bisa dimanfaatkan. Kenapa sapi tidak ada hukum menikah? Ya karena dia nggak perlu menikah, karena dia diminta untuk memperbanyak keturunan agar bisa dimanfaatkan manusia. Bayangkan kalau manusia tidak ada menikah, kayak apa perilaku manusia? Jadi Allah tuh pengen memuliakan dengan cara apa? Ini dilarang, ini dilarang. Tujuannya apa? Karena kita orang hebat, sebagaimana ratu. Ratu nyetir mobil, nggak usah ratu, disetirin aja, kan gitu. Karena ratu, disetirin aja. Ratu mau cuci piring, nggak usah ratu, udah ada pegawai nyuci piring, kan gitu.
manusia tuh kira-kira diperlakukan Allah seperti itu. Manusia jangan mencuri. Kenapa? Ini merendahkan gitu. Makanya pengharaman maksiat itu kepada manusia adalah sebenarnya litasrif. Bukan karena Allah tuh benci kepada orang tersebut atau benci kepada objek yang diharamkan. Contoh, manusia dilarang memakan babi. Kan bukan karena ada cacing pitanya. Emang begitu, Pak? Iya, karena cacing pita ternyata ada juga di sapi. Di kambing ada juga. Kalau alasannya karena diharamkan karena cacing pita, maka yang lain pun akan jadi haram. Kenapa Allah ingin mengharamkan babi kepada manusia? Karena manusia pengen dimuliakan. Manusia mbok yang makannya yang pantas-pantas aja gitu. Yang umum-umum aja. Kayak kita misalnya doyan burung emprit, tahu burung emprit ya? Burung yang biasa di sawah itu. Apa namanya burung apa tuh? Pipit. Burung pipit, ya, burung pipit. Walaupun itu barang halal, tapi kira-kira layak nggak jadi konsumsi jadi makanan sehari-hari? Enggak ya? Dagingnya enggak ada. Iya kan? Kecil banget kan? Belalang. Belalang itu barang halal, tetapi tidak umum dikonsumsi manusia. Dipikir juga halal. Artinya tidak umum tuh. Kamu pergi ke sekolahan, ada tukang dagang buat anak-anak kecil, ini jual belalang. Pernah lihat nggak? Belalang balado. Iya. Tumis belalang kacang Ada hanya di panjang. beberapa lokasi kan ya. Secara umum tidak. Coba kalau misalnya kamu tanya nasi uduk. Seantero Jabodetabek ada. Oh ya walaupun rupanya beda-beda, tapi judulnya nasi uduk ya. Nasi uduk Karena sambal- itu umum, sambal belalang. lazim gitu. Maksudnya begitu. Allah juga begitu. Pengen manusia itu yang wajar-wajar aja lah, jangan yang aneh-aneh gitu. Karena apa? Manusia terlalu mulia untuk melakukan hal itu, terlalu rendah. Terlalu rendah. Jadi babi itu diharamkan karena Allah tujuannya ingin memuliakan manusia. Babi itu makanan bukan secara umum. Yang umum ya sapi. Kenapa? Babi itu memang dalam rantai makanan berhubungan dengan binatang yang lainnya gitu. Babi itu ya. Tapi kalau sapi dalam rantai makanan itu dia tidak berhubungan dengan yang lainnya, tetapi memang dikhususkan untuk konsumsi manusia. Setahun babi beranak berapa kali? Ayo. Nggak tahu. Babi itu dalam secara umum babi beranak setahun sekali, tetapi banyak yang biasa dia kandung itu anaknya banyak. Tapi kalau sapi atau kambing setahun cuma sekali, yang dikandung cuma satu ekor, paling banyak 2. Bayangkan kalau yang model kayak babi, kemudian manusia ikut mengkonsumsi juga, rantai makanannya akan habis. Itu hikmah ya, namanya hikmah. Tidak seperti itu ya teorinya, tapi itu bagian dari hikmah. Tapi kalau sapi, manusia itu walaupun sapi itu walaupun makanan populasinya setahun sekali, tetapi manusia memakan daging itu jarang. Karena tempatnya sapi itu tidak di hutan, tetapi diternak di rumah. Ya walaupun babi juga bisa diternak gitu. Tetapi secara umum tidak dilakukan. Hikmah yang kedua adalah hewan seperti sapi dan kambing tidak memakan kotorannya sendiri. Sedangkan babi dikatakan ada yang katanya memakan kotorannya sendiri gitu kan. Makanya untuk binatang-binatang yang halal kemudian memakan kotorannya sendiri itu dicegah. Dicegah ya. Contoh, kamu punya lele. Lelemu hobinya makanan kotoran. Itu jangan ikut digoreng. Waalaikumsalam. Selamat datang. Waalaikumsalam. Anita Bacan udah datang. Sarukan. Itu ya. Atau ayam memakan kotorannya sendiri, itu harus dicegah. Kalau nggak mau dicegah, ayamnya mau nyodonya itu ya sudah, tapi jangan dipotong karena nggak bagus. Nah kalau dalam ilmu fikih itu namanya jalalah, jalalah gitu. Jadi hewan yang memakan kotoran sendiri itu tidak boleh dimakan gitu. Secara umum juga kita jijik memakannya ya gitu. Berikutnya, wardo dan ridho lah. Benar. Tulisannya wardo ya. Wardo dan ridho lah. Yang ininya belum, sebelahnya takunnya belum ya. Udah. Mahar udah. Aura udah. Udah. Auroan nas, Orang orang yang berhati paling pada manusia. berhati-hati. Berhati-hati pada manusia. Berhati-hati itu kamu akan lebih selektif dengan orang. Wardo dan ridho lah. Ridho itu artinya ikhlas, nerima, legowo, apalagi sikap di mana kita tidak menggerutu, mengeluh gitu. Itu ridho. Kalau dalam pernikahan restu itu ridho.
restu. Makanya nggak ada istilah mohon doa ridho ya, tapi doa restu gitu. Padahal ridho dan restu itu sama sebetulnya. Mohon doa setuju ya. Ya mohon doa setuju kan itu setuju. Artinya orang-orang yang datang itu menyatakan persetujuannya gitu kan, nggak lantas memusuhi gitu. Mohon yes. Mohon yes. Ya sama sebetulnya pengertiannya. Bima dengan apa-apa, kau sama yang telah dibagi. Siapa Allah laka bagi engkau. Jadi kita diminta nerima maksudnya dengan apa yang sudah dibagikan kepada engkau. Rijal cowok, ya terima Rijal sebagai cowok. Jangan berdandan seperti cewek. Rambutnya langsung deh. Iya kan? Rijal pengen jaga cewek. Maksudnya berdandan seperti cewek itu cewek pakai kosmetik, pakai jilbab. Nah, Rijal jangan. Pakai jilbab jangan. Tapi kalau rambut panjang boleh, sebatas memang seperti yang Nabi lakukan. Nabi itu kalau panjang sebahu. Pakai sorban. Berarti kalau lebih dipotong. Ntar lagi pakai anting-anting tuh. Tapi kalau mau panjang nggak apa-apa. Yang penting tidak mengisyaratkan bahwa kamu kalau dari belakang kayak cewek. Caranya gimana? Postur badan sih. Ayo. Jangan di bonding aja. Jadi boleh rambutmu panjang, tapi jangan sampai kalau dari jauh orang mengira ada cewek nih mau lewat. Berarti kamu sudah menyerupai. Belum pernah. Jangan, makanya. Iya lah badannya segede Nah, orang Arab kalau rambutnya gondrong pakai serban. Menandakan kalau dia cowok. Kalau dari jauh, kalau udah dekat akan kelihatan gitu. Pakai serban. Tapi kalau kakak pakai serban nggak betah. Ini kepalanya pada benjol-benjol. Makanya jarang pakai serban gitu. Pakai baju ya jarang. Nggak tahu nggak keras banget. Takun kamu akan menjadi bawahnya takun kamu akan menjadi min agnan nasi dari orang yang tidak membutuhkan manusia. Artinya kita tidak bergantung kepada orang lain gitu. Rawahu telah meriwayatkan Ibnu Adi an Ibni Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud. Takun engkau akan menjadi min agnan nasi dari orang-orang yang tidak membutuhkan manusia. Jadi begini, kita nggak bergantung dengan orang lain. Ya, contohnya begini. Contohnya begini. Misalnya kamu sudah nerima bahwa kamu itu laki-laki. Kamu tidak bergantung kepada orang lain agar apa? Agar kamu bisa berpenampilan sebagaimana kayak orang-orang di Thailand tuh yang nggak terima dengan ya jenis kelaminnya ya, menjadi transgender atau kalau dengan berubah menjadi transgender kan akan bergantung kepada orang lain kan? Bisa dipahami ya? Bawa mobil nih, bisa nggak kan? Bisa. Itu ya. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan kondisi fisik yang tanda kutip ya, seolah-olah Allah menipu kita. Ini ada yang mengatakan begitu. Jadi laki-laki yang semlohai itu yang apa meleot ya, kalau orang Cirebon bilangnya meleot. Melambai ya, melambai kalau bilang melambai ya. Melambai itu seolah-olah Allah tuh salah pasang takdir katanya. Kok bisa manusia laki-laki tapi kok melambai? Padahal justru di situ letak kekuatan dia. Di zaman dulu, di zaman Rasul ada orang yang laki-laki tetapi di silakan. Selamat datang di rumahnya Ageng. Sambil lanjut ya. Ada orang yang diidentikan sebagai kalau zaman sekarang disebutnya pengecut atau banci atau bencong lah. Yang intinya dia nggak ada keberanian. Jadi ada Yahudi yang sudah tinggal dibunuh aja sebagai musuh waktu dalam perang itu dia nggak berani. Bahkan udah mati pun megang mayatnya nggak berani. Tetapi orang ini masih diidentikan dengan laki-laki. Karena apa? Pertama dia tidak berusaha meniru gaya perempuan, walaupun dia itu sebagai laki-laki lemah, penakut. Pokoknya istilah sisi kelemahan itu ada di dia gitu. Itu sahabat Rasul. Kemudian di suatu momen yang lain, justru dia berperang maju paling depan. Dikiranya mau megang pedang, nggak taunya cuma adu kata-kata. Adu kata-kata kalau zaman sekarang mah berbalas pantun tapi yang isinya ngeledek gitu. Kayak orang Betawi kalau mantu. Apa kata-kataan dulu kan, biar lawannya jadi emosi, terus konsentrasinya buyar. Nah ternyata orang ini kemudian main kata-kataan. Orang Quraisy emosi langsung. Wah pokoknya nggak karu-karuan lah. Kondisi barisannya yang tadinya teratur rapi jadi kacau.
Nah begitu mereka pada maju menyerang, orang ini lari ke belakang. Lari ke belakang menemui Rasul. Rasul santai aja. Karena apa? Emang orangnya keahliannya bukan berperang. Keahliannya adalah ngeledek. Jadi orang-orang yang sekarang disebut sebagai misalnya orang yang laki-laki yang tidak jantan segala macam itu sebetulnya karena dia nggak tahu potensi gitu. Belum tentu kita bilang ke Rijal dengan fisik yang segede ini kita bilang jantan, belum tentu juga. Ya kan? Kalau dikasih cacing masih loncat. Ya kan? Kalau dikasih cacing masih loncat, geli gitu. Ih, gelinya begini. Itu tanda tanya gitu. Jadi potensi yang dimiliki oleh manusia itu belum tereksplor dengan baik manakala dia tidak menerima dirinya. Contoh misalnya gini. Kakak tidak pernah pengen berobsesi badan kayak Aderai. Tak tahu Aderai ya? Yang binaraga. Karena kakak menyadari fisik kakak lemah. Tetapi bukan berarti kakak tidak melakukan hal-hal yang seperti laki-laki lakukan. Kayak ngangkat-ngangkat, bantuin segala macam, itu tidak. Walaupun Aderai itu kelihatan badannya apa ya, six-pack atau kayak roti sobek gitu. Ya, kayak roti sobek itu, lendung-lendung gitu. Belum tentu dia ahli nyuci piring kan? Ya kalau kakak sebagai suami yang rajin tentu rajin nyuci piring, nyuci baju segala macam gitu. Ahli lah dalam ngurusin rumah tangga gitu. Artinya apa? Potensi orang tuh tidak diletakkan kepada pandangan orang. Kayak misalnya kamu usahanya COD-an. Terus kamu bilang, kapan kayanya? Yang mempersempitkan kita sendiri sebetulnya. Yang mempersempit kita sendiri. Seekor ada satu ekor binatang ulat. Ini di dalam cerita Israiliyat itu disebutkan oleh Allah bahwa Nabi Musa nanya tentang rezeki. Kemudian Allah kasih ilustrasi, Musa itu ada batu tuh dipukul batunya. Ketika batunya dipukul, ternyata di situ ada ulat lagi makan daun, kerauk gitu. Ulat yang dalam batu aja itu nggak resah dengan rezekinya katanya. Ada umatmu yang resah, ini gimana ini? Maksudnya kok ditongkrongin Nabi kok resah gitu, sedangkan ulat nggak ditongkrongin Nabi nggak resah. Di dalam batu. Iya. Harusnya yang paling galau itu cecak. Rezekinya yang terbang, dia nggak terbang. Harusnya yang paling galau dia. Berarti kan kalau COD-an tuh lebih dari kemampuanmu sebetulnya. Kalau kamu jualan lebih dari kemampuanmu. Allah anugerahkan keahlian, ya berjualan, ya servis komputer, ya istilahnya bersilat lidah. Yang penting jangan bohong ya. Bersilat lidah nggak apa-apa, tawar-menawar sampai istilahnya sampai dapat harga miring nggak jadi masalah. Yang penting jangan bohong. Intinya itu aja. Kalau usaha itu, ketika kita bohong, kita dapat untung, iya, tetapi berkahnya hilang. Berkahnya hilang. Mungkin halal, tapi halalnya tidak 100%, gitu. Sepanjang itu berkaitan dengan teknik mengolah rasa manusia kepada kita, maka itu halal. Contohnya begini, kita ngeliat ini minuman ini adalah air mineral ya, namanya air mineral itu air bening. Air bening di mana-mana air bening sama, air wudhu juga bening. Tetapi karena kemasannya ini manis banget, ini dibikin tulisan ada mereknya, ada warnanya, ini bikin gelasnya kayak gini, harganya jadi beda kan? Isinya sama air bening. Coba kamu ambil pakai tangan begini kan. Terus dijual harganya. Berapa kira-kira? Nggak ada harganya. Jadi itu mengolah rasa namanya. Nah, jualan juga begitu, usaha juga begitu, kerja juga begitu. Sepanjang itu mainnya diolah rasa, itu nggak jadi masalah. Yang penting jangan bohong kepada substansinya, isinya. Kita bilang, ini air putih. Maksudnya kan susu. Padahal ini air bening, itu kan bohong. Nah, kakak sering nemuin banget dulu zaman KRL masih yang isinya kayak karung beras. Zaman dulu banget. Ada orang jual salak satu kresek kecil, saya kayak gini dah. Dari jauh bilang, salak sekarung 5.000, sekarung 5.000. Kaget kan kakak, wah galau nih, duit ada 20.000, bisa dapat 4 karung ini. Udah pede aja, langsung dipanggil, bang beli salak 4 karung, dikeluarin kresek begini, lah katanya 4 karung, iya ini namanya karung kalau kata saya katanya, kalau kata abang kresek, wah ini kurang ajar nih, ini nipu, yang begini nipu gitu, yang begini nipu, karena identik kan namanya bahasa karung itu kan sudah seragam ya. Sudah konsensus lah, katakan sudah konsensus. Karung ya begitu tuh, yang kayak di beras. Yang kresek nggak bisa dia sebut kita karung, walaupun nggak ada dalilnya atau nggak ada peraturan pemerintah kalau ini namanya kresek, ini namanya karung, nggak ada. Ini kita sebut piring juga sah-sah saja. Nama itu kan hanya untuk menandakan. Kita sebut ini piring boleh nggak?
kan yang nyebut ini gelas itu kan orang yang pertama kali nyebut. Bener nggak? Iya kan? Kita sebut ini sedotan. Kalau kita ini sebut tongkat bagaimana? Kita sebut boleh aja kan? Iya. Karena kita sudah namanya termindset oleh orang pertama. Begitu juga agama. Agama itu sudah di mindset bahwa agama adalah cinta damai, agama itu memudahkan bagi orang lain. Kemudian ketika sekarang agama bikin aneh-aneh yang membuat orang jadi berbeda dan seolah-olah antara keluarga itu menjadi asing, orang akan menjadi heran. Ini agama gimana sih? Karena mindsetnya awalnya sudah betul, ya kan? Yang namanya agama itu rahmatan lil alamin. Ketika ada yang mengatakan, kalau ada orang kafir bunuh, lah kan aneh. Aneh agamanya. Oh, kita lagi perang kayak gitu. Karena mindset dari awal sudah betul. Begitu juga ini. Dari awal mindsetnya ini udah gelas. Ya kita sekarang sebut gelas, ikutin aja orang gitu. Bisa dipahami ya? Di hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Adibu, didiklah. Auladakum, anak-anak kalian. Anak-anak kalian. Salah sihisolin atas 3 perkara atau 3 masalah. 3 urusan, sama aja. Hisol tuh urusan, masalah, perkara sama. Hubbi nabikum, mencintai nabi kalian. Nah, ini perintah standarnya ya. Adapun teknisnya bisa macam-macam. Misalnya yang suka maulid bikin maulid. Yang nggak suka maulid nggak usah komplain, karena cara mencintai teknisnya berbeda. Misalnya dia hobinya, oh saya senengnya gambar kaligrafi Muhammad misalnya. Saya taruh di depan rumah. Ya silakan kalau memang itu niatnya untuk mencintai. Nggak ada masalah. Yang senangnya bikin lagu selawatan. Niatnya apa, Bang? Saya cinta sama Rasul. Ya udah bagus. Silakan aja. Terus ada lagi yang mengatakan, saya hobinya bikin puisi tentang Rasul. Niatnya apa? Saya niat cinta kepada Nabi. Ya bagus, silakan. Tekniknya bisa berbeda-beda. Tapi perintah dasarnya satu, mencintai Nabi. Iya kan? Kalau kakak senang dengan istri kakak, dengan cara Ageng mencintai istrinya kan beda. Iya kan? Betul nggak? Kalau kakak hobinya dengan istri kakak jalan-jalan misalnya. Ucup, sabar ya. Makan-makan di warung. Hobinya itu misalnya. Tapi Ageng belum tentu sama hobinya menyenangkan istrinya Ageng. Bisa jadi Ageng ngajaknya ke Bali. Iya kan? Amin. Ke Bangka, ke Aceh. Ya pokoknya yang sifatnya senang-senang lah. Jadi cara menyenangkan orang itu beda-beda. Tapi kan prinsipnya sama. Kamu kenapa ngajakin istrimu jalan-jalan? Saya cinta sama istri saya gitu. Kakak ngapain ngajak makan istri kakak di warung? Ya kakak cinta dengan istri kakak kan gitu. Ya caranya orang itu beda menyenangkan orang lain. Begitu caranya kita cinta dengan Nabi gitu. Kakak cinta dengan Nabi caranya apa? Ya ngajarkan cerita-cerita tentang akhlaknya Nabi. Kalau Nabi itu sayang sama anak, sayang sama istri, sayang sama orang lain. Kalau Nabi itu orangnya senangnya memudahkan bukan menyulitkan. Karena Nabi senangnya memudahkan bukan menyulitkan, maka kalau kakak jadi orang-orang yang mengurusi kepentingan orang, kakak bikin mudah, bukan bikin sulit, kan gitu. Itu salah satu bentuk mencintai Nabi. Wahubli ahli baiti. Wahubbi ahli baiti, dan mencintai keluarganya Nabi. Keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi itu ada 2, ada dari Bani Hashim dan dari Muthalib. Itu dari keluarga suku Quraisy. Dari keluarga ayahnya Nabi dan dari keluarga ibunya Nabi. Kita harus cinta. Kita nggak boleh istilahnya bikin hal-hal yang menyakiti keluarga Nabi dengan kata-kata yang menyakitkan atau dengan sindiran-sindiran itu nggak boleh. Misalnya keluarga Nabi itu kan ada yang Muslim, ada yang kafir ya. Kita katakan yang kafir itu bikin olok-olokan, bikin meme segala macam. Tapi keluarga Nabi itu statusnya haram walaupun dia kafir. Karena kalau Nabi hidup, Nabi akan sakit hati walaupun dia itu kafir gitu. Makanya di Amerika Latin ada orang-orang yang memberi nama keluarga Nabi loh, tapi agamanya bukan Islam. Di Maria Mercedes zaman dulu ya, ingat ya Maria Mercedes? Iya, yang telenovela, ada orang yang namanya Fatima. Ada tokoh perempuan namanya Fatima, tapi dia bukan orang Islam.
Fatma. Begitu populernya keluarga Nabi di mata orang-orang zaman dulu itu di Spanyol, kemudian diadopsi ke Amerika Latin, sampai nama ini begitu harum diletakkan kepada nama-nama perempuan hebat. Masa kita sebagai orang Islam justru bikin ledek-ledekan? Yang namanya Maimunah itu kan istri Rasul. Kita dibikin olok-olokan Maimunah tukang gado-gado. Iya kan? Ya walaupun gado-gado bukan hal buruk, tapi identik perasaan kita mau ngeledek gitu. Iya. Bener gak? Iya. Iya kan? Iya. Seolah-olah nama yang keren itu Manohara dan sejenisnya gitu. Ya Allah. Giliran Maimunah, Zainab, apalagi Ummu Kulsum, Roqayah, kayaknya nama itu kayaknya level bawah banget gitu rusak kesannya. Itu juga dosa. Kalau kita merasa seperti itu. Elizabeth. Iya. Kita mengatakan ada namanya siapa? Nadia. Wih, nama kota banget ya, gaul. Mana nama? Maimunah. Iya elah, kampung banget. Itu udah dosa itu. Bikin olok-olokan seperti itu karena itu bagian dari nama-nama yang ada nama keluarga Rasul. Kalau misalnya kita bilang nyebut orang namanya siapa? Abu Jamban. Oh, Abu Jamban. Kayak Jamban dong. Ya, nggak ada hubungannya dengan Rasul, nggak ada masalah. Kayak Jamban dong kan gitu. Yang nggak ada masalah kan nggak ada orang namanya Abu Jamban gitu maksudnya. Secara umum. Wa qiraatil Quran dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bisa saja mempelajari baca Iqra, mempelajari tafsir, terus mempelajari ilmu Al-Quran, ulumul Quran dan sejenisnya. Banyak. Nah, fa inna maka sesungguhnya hamalatal Quran, orang yang membawa Al-Quran, maksudnya orang membawa itu yang mempelajari, menghafalkan dan sejenisnya, fi zillillah, di dalam naungan Allah. Dulu kakak udah pernah cerita ya, dicerita tentang surat Al-Muluk. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka, tetapi neraka tidak mau membakarnya karena dia menghafal surat Al-Muluk gitu. Jadi istilahnya yang ngopi-ngopi aja di neraka gitu, ngopi-ngopi gitu. Tapi sendirian. Nah itu problemnya sendirian. Kita kan problemnya dengan kesendirian. Surga enggak, neraka enggak. Iya kan? Problemnya kita dengan kesendirian. Kamu menikah kan karena nggak mau sendiri. Kakak menikah nggak mau sendiri. Ini yang sendiri-sendiri nggak tahu kan? Mau sholat sendiri kayak. Oh ya kan ya. Kamu sendiri kenapa motivasinya gitu? Karena di neraka ada orang yang nggak disiksa di neraka tapi sendirian gitu. Nggak ada temennya. Ya suntuk juga jadi Surga enggak, neraka enggak. jadi siksaan sebetulnya itu. Jadi siksaan. Sabar, Job. Makanya Job, tentukan tanggal. Yauma, pada hari la zilla, tidak ada naungan illa kecuali zilluhu, naungannya, maksudnya Allah. Jadi nanti pada suatu hari ada hari di mana kita akan seperti orang yang terkatung-katung, yaitu di padang mahsyar. Ketika orang itu tidak punya andalan amalan, maka dia jadi orang yang terkatung-katung. Makanya cari andalan amalan. Contohnya, Pak saya duitnya banyak, sedekah. Pak saya otaknya pinter, ilmu, itu. Pak saya tenaganya kuat, tenaga, gitu. Pak saya puasa hobinya, ya udah puasa. Oh, hobinya saya wiridan, ya wirid, gitu. Cari amalan andalan. Kakak dengan Ageng, dengan Ucup, dengan Rijal, dengan Mas apa? Lupa. Mas Angga. Beda-beda. Itu beda-beda kekuatan fisiknya. Misalnya kakak hobinya ngaji, Mas Angga hobinya belum tentu ngaji, tapi yang lain yang kira-kira bisa menyeimbangkan dengan orang lain. Jadi nanti pahalanya itu kejar-kejaran. Ada lagi orang yang nggak ngapa-ngapain tapi ngongkosin semua orang berbuat baik, kayak Sayyidina Utsman, paling teratas pahalanya. Orang perang dibiayain, orang sedekah dibiayain, masjid dibangunin kan gitu, orang miskin disantunin. Semua pahala mereka Utsman bin Affan dapat. Kekuatannya lain-lain. Ada orang yang nggak punya duit sepeser pun, tapi kalau Nabi nyuruh mau apa? Nyuruh apa aja mau. Disuruh apa aja mau. Bahasa kasar nyemplung ke lubang buaya kayak nyemplung. Kalau Nabi yang suruh, itu kekuatannya tenaga. Ada juga orang yang hobinya ngasih saran ke Nabi yang baik-baik. Semua mereka derajatnya jadi sama di mata Nabi, apalagi di mata Allah gitu. Jadi kita harus cari andalan amalan. Ma'a ambiyaihi, beserta para nabinya. Wa asfiyaihi, dan para kekasihnya. Maksudnya kekasihnya itu para wali Allah ya. Rawahu, telah meriwayatkan Ad-Dailami, Imam Dailami, an Ali, dari Sayyidina Ali. Ya. Cukup dulu ya 2 hadis ya.
Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti setelah kita tutup baru ditanyakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.